Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saudaraku seiman kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebagai hamba yang taat, marilah yang pertama kali kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpah nikmat yang tiada tara yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang telah meninggalkan dua hal, Quran dan Sunnah. Insya Allah kalau kita berpegang pada dua hal tersebut, kita tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Justru sebaliknya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Saudaraku seiman kaum muslimin wal muslimat, sebagai hamba Allah, sebagai umat yang beriman, kita meyakini akan Quran dan isinya. Kita semua diberikan waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah saya baca di depan. Wal asri, demi masa, bahwa sesungguhnya umat di seluruh dunia ini termasuk golongan yang merugi. Tetapi Allah mengecualikannya, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya semua orang dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman. Pada tataran perputaran jam, perputaran waktu, Allah memberikan waktu yang sama kepada setiap insan, baik muslim maupun non muslim. Apalagi kita di masa-masa puasa ini, kita diberi waktu 24 jam sama semua, tidak ada yang beda. Yang membedakan adalah barokahnya, yang membedakan adalah pengelolaannya, yang membedakan adalah bagaimana cara menghabiskannya. Dalam konteks yang mikro saja, menjalani ibadah puasa, dari 24 jam yang kita miliki, ada yang puasanya 12 jam, 13 jam seperti kita. Tapi ada saudara kita di wilayah utara sana, puasanya bisa 18 jam, 19 jam. Sementara di sisi yang berbeda, di kawasan selatan, ada yang puasanya hanya 7 jam. Begitupun sebaliknya, karena memang matahari dan bumi berputar pada porosnya. 19 jam puasa, 12 jam puasa, dan 7 jam puasa sama. Bagaimana kita mengelola waktu itu? Dan itu ujian dari Allah, termasuk kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengelola waktu yang 24 jam itu menjadi nilai-nilai yang barokah, nilai-nilai yang bermakna. Berapa jam yang sesungguhnya kita gunakan untuk mengejar dunia, berapa jam yang sesungguhnya harus kita gunakan untuk mengejar akhirat. Berapa jam yang harusnya kita gunakan untuk ibadah,
berapa jam yang seharusnya kita gunakan untuk sholat, berapa jam yang seharusnya kita gunakan untuk tidur, untuk belajar, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam bahasa manajemen modern, produktivitas, efisiensi menjadi kata kunci. Bagaimana kita menggunakan waktu secara efisien untuk ibadah, untuk berhabul minallah, dan untuk bermuamalah, untuk urusan kemanusiaan. Semuanya berakhir pada satu, yaitu nilai ketakwaan. Karena pada prinsipnya walaupun kita diberi waktu yang sama, tetapi ujung-ujungnya adalah kita harus memiliki pembeda dengan yang lain, dan itu letaknya di nilai-nilai ketakwaan. Oleh karena itu, siapa yang bisa mengelola waktu untuk bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya takwa, maka di sana ada barokah, di sana ada makna yang luar biasa sekali. Apakah kita berpuasa 19 jam itu lebih baik daripada yang 7 jam? Belum tentu juga. Apakah teman-teman kita yang berpuasa hanya 7 jam dengan kita yang 12 jam, 13 jam lebih baik? Juga belum tentu juga. Semuanya terletak pada pengendalian waktu, pengelolaan waktu, menghabiskan waktu. Selagi waktu itu kita gunakan untuk ukhuwah Islamiyah, waktu itu kita gunakan untuk beribadah, waktu itu kita gunakan untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan, dan waktu itu kita gunakan untuk produktivitas dan efisiensi hidup kita, bukan untuk foya-foya, bukan untuk hal-hal yang nyeleneh, bukan untuk hal-hal yang negatif, dan bukan untuk hal-hal yang banyak madaratnya, maka nilai-nilai barokah, nilai-nilai makna akan ada dalam waktu itu. Pengelolaan menjadi penting. Manajemen menjadi kata kunci. Oleh karena itu, saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat, selagi kita masih hidup, kita amalkan wal asri, demi masa, bahwa kita termasuk orang yang beruntung karena kita beriman. Oleh karena itu, kita gunakan waktu sebaik-baiknya, kita kelola waktu yang dengan sesungguh-sungguhnya untuk kepentingan yang lebih bermanfaat, untuk meningkatkan keimanan, untuk berukhuwah Islamiyah, dan tetap istiqomah di jalan Allah, untuk mengabdikan ibadah kita, untuk mengabdikan sholat kita, untuk menghadirkan hidup kita, dan termasuk untuk menghadiahkan mati kita hanya karena Allah semata. Akhirnya, sebagai simpulan, mari kita kelola waktu 24 jam yang kita miliki untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan kemaslahatan, dan yang terpenting adalah meningkatkan ketakwaan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.